وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Allah mudahkan kita juzwaji hafizahullah taala, dan insyaallah akan kita lanjutkan membahas hal yang terkait dengan akidah ya, terkait dengan pembahasan tentang iman yang akan kita ambil faedah ini dari suatu kitab ya, yang diberi judul oleh penulisnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ini gurunya para masyayikh kita ya, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah diantaranya. Beliau ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriah ya. Dan diantara masyayikh kita yang sangat perhatian dengan karya-karya beliau adalah Syekh Abdul Razzaq Al-Abad hafizahullah taala. Beliau banyak ya, membahas kitab-kitab ya, mengupas kitab-kitab dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana ilman nafi'ah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi pertolongan, diberi kemudahan sebagaimana Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan juga kita diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, untuk semata-mata kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk semata-mata kita mengharapkan balasan di akhirat kelak, untuk semata-mata kita dalam rangka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, dari nama kitabnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, artinya penjelasan ya, penerangan atau penjelasan li Syajaratil Iman, untuk syajarah itu apa? Pohon ya. Penjelasan tentang pohon, penjelasan tentang pohon keimanan. Ini kitab ini berjudul penjelasan tentang pohon keimanan. Kira-kira kenapa kok disebut pohon? Ada nggak jamaah yang tahu? Ini kayaknya harus pakai tanya jawab, kalau enggak pada ngantuk. Apa kira-kira? Kenapa disebut dengan pohon? Lah ya, kenapa? Oh, karena iman punya cabang. Nah, ya, karena iman punya cabang. Yang disebut cabangnya bukan pokoknya dulu. Karena punya pokok dan punya cabang. Ya, karena memang di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim ayat 24. Ya. 24, 25 juga menjelaskan tentang masalah adanya pohon keimanan. Jadi iman itu dimisalkan dengan pohon. Iman itu dimisalkan. Siapa yang memisalkan? Allah. Allah Subhanahu wa taala memisalkan iman itu dengan pohon. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam taro kaifa dharaballahu mathalan." Tidakkah kalian tahu, tidakkah kalian memikirkan? Jadi kita disuruh apa? Merenungi, memikirkan adanya permisalan yang Allah misalkan, yaitu apa? Kalimatan thayyibatan, kalimat yang thayyibah, kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang thayyibah.
Kalimat yang thayyibah seperti pohon yang thayyibah. Asluha sabitun. Pohon itu pokoknya kokoh. Batangnya itu kokoh. Wa far'uha fis sama. Yang apa namanya? Ujungnya itu ke langit. Nah, cabang-cabangnya ke langit. Tu'ti ukulaha, yang dia menghasilkan buah yang bisa dimakan. Kullahinin biidni rabbiha, setiap waktu. Tidak habis-habis. Bisa terus dimanfaatkan buahnya, enggak habis. Ya. Awet gitu. Nah. Jadi di sini Allah memisalkan apa? Kalimah thayyibah dengan syajarah thayyibah. Kalimat thayyibah di sini adalah iman. Kalimat thayyibah di sini adalah apa? Iman. Syajarah thayyibah, pohon yang thayyibah adalah apa? Pohon apa ini kira-kira? Pohon kurma. Jadi pohon yang thayyibah itu pohon kurma. Pohon yang paling bagus berarti itu. Pohon yang paling bagus pohon kurma. Ya memang buahnya itu nggak pernah terus akan dikonsumsi, meskipun sudah panen, sudah lama, setahun, 2 tahun masih dimakan kurma itu. Kurma itu awet, bisa setahun sampai 2 tahun bisa. Sehingga sampai panen berikutnya masih apa? Masih ada. Ini pohon kurma. Dikatakan sebagai syajarah thayyibah, buah yang thayyibah. Thayyibah itu apa? Baik gitu. Buah yang baik. Dan iman dikatakan sebagai kalimah thayyibah, kalimat yang baik. Iman itu adalah kalimat yang baik. Sehingga orang yang beriman itu orang yang baik. Makanya nanti orang yang beriman ujungnya berada pada tempat yang baik. Apa itu? Darut Thayyibah. Darut Thayyibah itu surga. Surga dikatakan Darut Thayyibah, tempat yang baik. Orang yang baik berada di tempat yang baik. Dengan apa? Dengan memiliki kalimat yang baik, yaitu yang namanya apa? Iman. Kalau tanpa iman akan sampai apa tidak ke tempat yang baik? Hah? Sampai nggak? Tanpa iman menuju ke surga sampai apa tidak? Nggak mungkin, nggak akan sampai. Kalau nggak punya iman berarti dia nggak punya kalimah thayyibah. Dia bukan orang yang thayyib, dia itu orang yang khabis, orang yang jelek. Ya. Nah, untuk masuk ke tempat yang baik, maka yang masuk ya orang-orang baik. Sehingga Allah mengatakan kepada penghuni surga, tibtum fadkhuluha. Tibtum, kalian itu orang-orang baik, silahkan masuk. Disuruh masuk mana? Ke tempat yang baik. Mampir dulu apa enggak ke neraka? Orang yang baik ini. Orang yang baik ini mampir dulu ke neraka apa tidak? Hah? Ya kalau baiknya tanpa ada campuran kotoran langsung masuk surga. Ada nggak yang langsung masuk surga? Ada, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab, langsung masuk surga. Karena dia itu orang yang baik dan tidak terkotori dengan kotoran. Tapi ada orang yang baik tapi terkotori dengan kotoran. Punya iman tapi berbuat maksiat. Punya iman tapi berbuat maksiat, ada kotoran, dosa-dosa besar. Kira-kira masuk nggak ke tempat yang baik ini? Hah? Masuk apa enggak? Masuk apa tidak? Masuk, tapi bisa dicuci dulu, bisa juga tidak. Kalau Allah mengampuni, mungkin apa tidak? Mungkin selama punya iman. Selama punya iman, selama kotorannya itu bukan syirik. Kalau yang ngotori syirik itu nggak bisa dicuci.
Syirik itu nggak bisa dibersihkan. Ini bahayanya syirik. Oleh karena itu Allah telah mengaruniakan kepada kita iman, jangan sampai terkotori dengan kesyirikan dan tidak kita taubat darinya. Karena kalau sampai menghadap Allah dalam keadaan terkotori keimanan kita dengan syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati menghadap Allah dalam keadaan berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni orang yang beriman meskipun dia itu berbuat dosa yang di bawah syirik. Itu dosa-dosa apa? Besar. Jadi kalau orang yang beriman tapi imannya dikotori dengan kotoran dosa besar, masuk surga apa tidak? Masuk surga apa tidak? Masuk surga langsung apa tidak? Hah? Loh, ayatnya tadi bisa langsung. Allah wa yaghfiru, Allah akan mengampuni, tapi bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi masih mungkin apa tidak? Mungkin. Mungkin meskipun dia belum taubat. Tapi orang yang punya keimanan dan dikotori keimanannya dengan dosa-dosa besar, ya, mungkin apa tidak kemudian dia menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab? Hah? Tidak mungkin. Gimana? Bukan syirik, dosa besar. Mungkin tanpa dihisab. Hah? Iya. Kalau dia bertaubat, pertama kalau dia bertaubat, sebanyak apapun dosanya, kalau dia bertaubat dari dosa-dosanya tadi, maka imannya menjadi bersih dari kotoran lagi. Imannya yang sudah kotor tadi apa? Bersih dengan sebab apa? Taubat. Kalau tidak taubat, maka mungkin kalau dia mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau tidak dapat ampunan dari Allah, maka harus dibersihkan dulu, sehingga dia masuk ke neraka, tapi tidak selamanya. Tapi tidak selamanya. Ya, bisa dipahami apa ini? Begitu. Jadi yang paling penting adalah seorang memiliki apa? Iman. Seorang itu harus punya iman. Nah, kitab ini akan menjelaskan tentang iman itu. Penjelasan ya yang akan bisa kita ambil dari kitab ini, itu pertama, al-faslul awal haddul iman, batasan iman. Wa tafsiruhu, dan tafsirnya iman. Definisi hakikat iman. Iman itu apa? Ya. Yang kedua, al-faslus tsani fi dzikril umur allati yustamaddu minha al-iman. Dan al-faslus tsalis fi fawaidil iman wa thamaratihi. Kita berharap pada pertemuan ini bisa mengambil faedah yang pertama saja. Tentang apa? Hakikat iman, definisi iman. Sehingga betul-betul kita memiliki iman ya, sebagaimana yang diinginkan dalam syariat. Iman yang itu dimaksud oleh syariat. Karena dalam definisi itu ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah ya. Yang kita inginkan adalah definisi secara istilah, yaitu secara syariat, bukan hanya secara apa? Bahasa ya. Dan untuk bisa mengetahui definisi secara syariat, berarti definisi itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari bahasa Arab.
Oleh karena itu para ulama kita mendefinisikan iman diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumbernya, sehingga kemudian difahamilah, oh secara syariat yang diinginkan dalam syariat kita ternyata iman itu adalah demikian. Diambilnya dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kemudian kita akan memiliki iman, memahami iman, mengetahui hakikat iman, dan kemudian berusaha untuk menjaga keimanan dari kotoran yang akan mengotorinya. Meskipun tadi kalau terkotori itu masih masuk surga, meskipun terancam dengan api neraka. Tapi iman yang seperti apa yang kemudian orang dikatakan punya iman? Ya, kalau belum punya iman, bahkan beramal pun tidak ada artinya. Kalau belum punya apa? Iman, amal soleh sebanyak apapun tidak ada artinya. Sehingga ini menjadi hal yang perlu untuk kita, saya pikir jamaah sebagian besarnya tahulah. Cuma kita ingin menguatkan lagi, menguatkan lagi dan menanamkan lagi supaya lebih tertanam pada diri kita. Karena tadi dikatakan apa? Asluha fis sama. Iman itu pokoknya masuk ke langit, ke dalam bumi, sehingga apa? Asluha sabitun, maaf, asluha sabitun. Akarnya itu ibarat pohon masuk ke bumi sehingga kokoh. Digambarkan sebagai pohon yang akarnya masuk ke bumi. Pohon apa ya tadi? Pohon korma. Kalau kita nggak pernah lihat pohon korma ya, di sini kelapa lah. Kelapa itu akarnya itu apa? Nancep. Kalau kena angin yang lainnya roboh, kelapa biasanya tidak roboh, karena dia nancap. Berarti yang namanya iman itu nggak bisa cuma ngaku-ngaku, kan itu. Nggak bisa ngaku-ngaku. Mungkin dia ngaku-ngaku bisa beriman tapi tidak kokoh. Jadi kita nggak cukup punya iman, tapi kita berusaha iman kita supaya apa? Kokoh. Sehingga berbeda antara iman satu orang dengan iman orang yang lain. Karena apa? Kekokohannya tidak sama. Tidak sama kekokohannya. Dan apa buahnya ketika kita berusaha mengokohkan iman kita dalam kehidupan dunia ini? Ketika kita berusaha untuk mengokohkan keimanan kita, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku saja, tapi kita kokohkan, kita buktikan, maka akan dikokohkan nanti pada hari akhirat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan keimanan hambanya, orang-orang yang beriman di dunia dan juga nanti di akhirat. Sehingga berbeda antara iman satu orang dengan yang lainnya. Sehingga Nabi SAW bersabda, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min al-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, meskipun dua-duanya baik. Yang enggak baik siapa? Yang enggak baik yang enggak punya iman. Yang enggak baik itu orang-orang kafir, enggak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jelek bariyah. Bariyah itu apa? Sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk itu siapa? Orang kafir, orang musyrik. Tempatnya di mana? Di tempat yang baik, tempatnya di neraka.
Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi orang kafir, orang musyrik kalau nggak tobat, dia hidupnya cuma nunggu apa? Nunggu neraka. Nggak ada artinya hidupnya dia. Di dunia itu nggak ada artinya. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari hidupnya di dunia kalau dia tidak segera kembali kepada Allah, tidak ya, mendapatkan hidayah. Nasallallahu salamah. Maka Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Nikmat apa? Nikmat iman. Disebutkan dalam Sahih Muslim, itu ada orang kafir yang masuk neraka. Itu ditanya, kamu mau apa tidak dibebaskan dengan api neraka, dari api neraka dengan tebusan emas sepenuh bumi? Apa jawabannya kira-kira? Kamu bisa keluar dari api neraka, tapi kamu harus menebus diri kamu dengan emas sepenuh bumi. Kira-kira apa jawabannya orang kafir tadi? Mau apa tidak? Mau, kan sudah merasakan siksa yang luar biasa, tidak ada hentinya. Ditebus dengan emas sepenuh bumi pun dia mau. Artinya kalau dia kembali ke dunia, dia siap mencari emas sepenuh bumi. Ada nggak yang bisa dapat emas sepenuh bumi? Hah? Dia akan cari itu untuk nebus supaya apa? Keluar dari api neraka. Karena betapa beratnya, mengerikannya siksa api neraka. Dia siap. Kemudian Allah mengatakan, dulu kamu waktu di dunia dituntut yang lebih ringan dari itu. Kita nggak dituntut sampai mencari emas sepenuh bumi. Kayak apa beratnya? Untuk masuk surga harus mencari emas sepenuh bumi untuk membelinya. Tidak. Kita dituntut untuk beriman. Kita dituntut untuk beramal soleh yang dibangun di atas iman. Itu saja. Itu yang menjadi apa? Menjadi sarana untuk masuk ke dalam surga. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu. Tidak sampai kita harus apa? Bekerja mencari emas ya, 1 kilo aja susah, sepenuh bumi. Maka kita telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Nikmat iman ya. Nikmat Islam. Ini nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun dari nikmat-nikmat di dunia ini. Tidak ada. Ya, seandainya kita nggak dapat kecuali ini saja, itu sudah luar biasa. Apalagi sudah dapat nikmat Islam, nikmat iman, dapat nikmat rizki, nikmat sehat, nikmat, masya Allah. Kita telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk apa? Mengokohkan iman kita, ya, menguatkan iman kita, karena al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lebih baik dari apa? Lebih baik bagi apanya? Imannya mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah, lebih baik mukmin yang kuat. Lebih baik dari sisi apanya? Yang pertama dari sisi imannya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang dhaif dari sisi apa? Imannya. Ya, bukan dari sisi badannya. Kalau badannya kuat, imannya lemah, atau dengan badannya lemah, imannya kuat, lebih bagus yang mana? Hah? Badannya kuat, tapi imannya lemah. Kuat, badannya sehat, tapi dengar adzan subuh nggak bisa bangun. Padahal badannya apa? Kuat, tapi imannya lemah, sehingga bangun aja nggak bisa. Bangun untuk sholat subuh sulit, ngangkat selimut kayak ngangkat pasir sekarung, nggak bisa dia. Padahal sehat. Ada orang lemah tapi imannya kuat, sehingga dia apa? Meskipun mungkin kakinya tinggal 1, dia bangun. Terus dia ke masjid sambil lompat-lompat kakinya apa? 1. Pernah mendapatkan seperti itu enggak? Ya.
Saya pernah melihat ada orang seperti itu. Dia harus nyabrang jalan raya sambil lompat. Meskipun secara fisik dia lemah, tapi secara iman dia kuat. Maka ini lebih baik. Ya syukur-syukur badannya kuat, imannya juga kuat, bisa membantu, bisa menolong orang, bisa bermanfaat banyak. Ya. Nah, untuk mencapai itu kita harus selalu memurojaah, memahami, mengulang-ulang pembahasan tentang iman. Yang dibahas di sini adalah secara apa? Syariat. Ya, secara syariat dikatakan oleh penulis kitab ini tentang apa namanya? Definisi daripada iman, ya. Kata beliau, hududul asya wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha tataqaddamu ahkamaha. Memahami batasan dari suatu masalah, hakikat dari suatu masalah, ya, memahami definisi, ya, dari suatu masalah itu didahulukan daripada hukumnya. Kita harus tahu hakikatnya, barulah nanti dibangun di atas hakikat itu apa? Hukum. Kita harus tahu dulu apa itu iman. Setelah itu kita baru tahu benar apa enggak imannya ini, sempurna apa tidak imannya itu. Kita akan membahas kuat, lemah iman, sempurna iman, tidak sempurna iman. Setelah kita tahu apa? Setelah kita tahu iman apa? Imannya dulu harus kita tahu. Ya. Nah kalau kita nggak tahu iman, ya batasan apa namanya, tambah iman, kurang iman, nggak ada manfaatnya. Imannya saja nggak ada. Jadi kadang-kadang kita itu seperti misalnya begini, kita kadang-kadang belajar keutamaan amalan, keutamaan sholat, keutamaan puasa, tapi nggak ngerti sholat itu apa, nggak ngerti puasa itu apa. Kira-kira dapat nggak keutamaannya? Dapat nggak keutamaannya? Yang sholatnya aja nggak tahu, bagaimana dapat keutamaannya? Jadi dua-duanya penting. Kita perlu tahu keutamaan amalan, tapi kita harus tahu amalan itu apa. Kita harus tahu sholat itu apa. Yang dengan sholat kita akan dapat keutamaan ini, keutamaan gitu. Nah kalau kita sholatnya saja nggak pernah belajar, bagaimana ingin tahu apa? Ingin dapat keutamaannya. Kita tahu keutamaannya puasa. Masya Allah, ini sekarang di bulan yang paling afdol untuk berpuasa, di Syahrul Muharram, afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Tapi kita akan tahu keutamaan puasa, kita akan mendapatkan keutamaan puasa setelah kita ngerti apa itu puasa. Karena bisa jadi ada orang puasa nggak dapat apa-apa. Mungkin apa tidak? Mungkin ada orang puasa nggak dapat apa-apa, dapatnya cuma apa? Lapar dan haus. Rubba shaimin hadduha min siyamihi alju wal atash. Bisa jadi orang puasa tapi dapatnya cuma lapar sama haus. Bisa jadi seperti itu. Jadi mengetahui hakikat sesuatu itu penting. Mengetahui hakikat syirik, hakikat tauhid itu penting. Kalau kita nggak ngerti hakikatnya, nanti akan dibungkus syirik dengan bungkus yang indah, dikiranya itu baik. Padahal itu apa? Padahal itu syirik. Judi dibungkus dengan bungkus yang indah, seperti jual beli. Ternyata itu apa? Judi. Dibungkus dengan lomba. Masya Allah. Ternyata apa? Judi. Dirubah namanya, ya. Dirubah namanya apa? Kita tertipu. Jadi di sini kata Syekh, hududul asya wa tafsiruha alladhi yuwadhihu tataqaddam ahkamaha. Mengetahui hakikat dari sesuatu itu mendahului untuk mengetahui hukumnya. Fa innal hukma 'alal asya far'un an tasawwuriha. Karena hukum terhadap sesuatu adalah cabang dari penggambaran terhadap sesuatu tadi. Nah, ini kalau nggak serius nggak bisa nih.
apalagi yang terjemahkan juga. Ada orang sakit, datang ke dokter, dok saya sakit, oh iya ini obatnya, begitu kira-kira cukup? Hah? Apa dokternya akan tanya, yang dirasakan apa? Begitu apa tidak? Iya, dokternya ingin tahu hakikatnya, ingin tahu hakikat kamu tuh sakit apa, barulah muncul apa? Oh, obatnya, kan gitu. Paham tidak? Sini ada orang mobilnya rusak, bawa bengkel, Pak beresin. Ya ya, nggak apa-apa, besok kamu terima beres. Itu bisa. Bengkelnya nyari sendiri, ini rusaknya apa ya? Enggak. Bengkel tadi akan nanya, apa yang terjadi pada mobil Bapak? Apanya masalahnya? Jalannya bagaimana? AC-nya bagaimana? Ditanya. Dia pengen tahu hakikatnya. Setelah itu dibangunlah di situ apa? Hukumnya. Gitu. Faman hakama ala amrin minal umur qabla an yuhita ilmuhu bitafsirihi wa yatasawwaruhu bitasawwuran yumayyizuhu an ghairihi akhta'a khata'an fahisha. Barang siapa menghukumi sesuatu dari perkara-perkara yang dia belum tahu hakikatnya, belum tahu gambarannya, maka dia akan terjatuh pada kesalahan yang besar. Belum tahu sudah menghukumi, apalagi yang menghukumi bukan ahlinya. Ada orang sakit naik becak, tukang becaknya apa? Nanya, kenapa Bu? Panas badannya ya? Iya. Oh, corona itu Bu. Belum tahu hakikatnya, yang ngomong juga bukan ahlinya. Kira-kira yang terjadi apa? Ya, ini maksudnya kenapa kita membahas hakikat dari iman gitu. Kenapa kita harus tahu apa itu iman? Karena dari situlah nanti kita bisa membangun yang lainnya. Untuk menambah iman bagaimana? Untuk menyempurnakan iman bagaimana? Apa yang menyebabkan berkurangnya iman? Apa buah ketika saya demikian? Ketika memiliki iman yang kuat. Ya. Kemudian dikatakan di sini, amma haddul iman wa tafsiruhu. Adapun batasan iman, hakikat iman, tafsir dari iman adalah at-tasdiqul jazim wal i'tirafu tam bi jami'i ma amara Allahu wa rasuluhu bil iman bihi. Membenarkan dengan yakin, membenarkan tanpa ada keraguan. Ini iman. Pertama, membenarkan tapi tanpa apa? Tanpa keraguan. Berarti kalau masih ragu-ragu, sudah punya iman enggak? Kalau masih ragu-ragu, sudah punya iman atau belum? Belum. Kalau masih ragu-ragu, belum punya iman namanya. Karena iman itu enggak boleh kecampur dengan apa? Keraguan. Iman itu adalah membenarkan dengan jazim, dengan yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Wal i'tirafu tam, dengan pengakuan bi jami'i ma amarallah, terhadap semua yang Allah perintahkan, wa rasuluhu, dan semua yang rasulnya perintahkan untuk mengimaninya. Jadi kalau ada perintah untuk mengimani ini, mengimani ini, kita harus apa? Mengimaninya dengan tanpa keraguan. Harus mengakuinya tanpa keraguan. Wal inqiyadu zahiran wa batina, dan kemudian tunduk. Berarti membenarkan saja tidak cukup. Membenarkan saja tidak cukup. Membenarkan tanpa ragu saja tidak cukup. Harus ada apa? Ketundukan. Harus ada kepatuhan secara zahir dan secara batin. Bukan hanya zahirnya saja, tapi apa? Batinnya juga tunduk, patuh. Fahuwa tasdiqul qalbi, maka iman itu adalah membenarkan dengan hati, wa'tiqaduhu, dan meyakini dalam hati, al-mutadhammin li'amalil qulub, yang mengandung semua amalan-amalan hati, wa a'malil badan, dan semua amalan-amalan badan.
wa dzalika syamilun lil qiyami bid-dini kullihi, sehingga iman itu menjalankan agama secara keseluruhan. Ringkasnya, iman itu keyakinan dan syariat, gitu ya, keyakinan dan syariat. Sehingga jangan dibentur-benturkan iman saja tanpa ada syariat. Misalnya iman kepada takdir, ini ada yang sering membentur-benturkan ini iman pada takdir karena tidak paham iman kepada takdir itu bagaimana. Akhirnya dibenturkan ya, seperti orang-orang musyrikin yang ketika diperintahkan untuk beriman, mereka mengatakan apa? Seandainya Allah menetapkan kami beriman, kami akan beriman. Jadi menolak syariat, disuruh beriman, suruh menjalankan syariat, dia mengatakan kalau Allah menentukan kami beriman, kami akan beriman. Jadi dia mengimani takdir ya, tapi tidak mengimani apa? Syariat. Iblis beda lagi. Iblis membenturkan juga. Ketika terjatuh, ketika dilempar ketika dikeluarkan dari surga, iblis itu bukan menyalahkan dirinya. Padahal dirinya salah. Tapi yang disalahkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang disalahkan. Sebagaimana engkau ya Allah telah menyesatkan aku. Kan yang menakdirkan aku sesat engkau ya Allah. Maka aku pun akan menyesatkan manusia. Berikan aku waktu sampai hari kiamat untuk aku menyesatkan manusia. Dikabulkan apa enggak? Oleh Allah. Dikabulkan apa tidak? Dikabulkan. Iblisnya sampai sekarang masih hidup untuk menyesatkan manusia. Dan dia menyalahkan Allah dari kesesatan yang dia terjatuh padanya. Berbeda dengan Nabi Adam. Nabi Adam salah dan mengaku salah, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah. Jadi jangan kemudian kita kayak orang musyrikin atau orang kayak iblis yang ketika berbuat dosa yang disalahkan bukan dirinya, bukan taubat, tapi ini kan takdir. Ayo ibadah, ayo sholat, belum takdirnya. Nah, ini membenturkan antara iman dengan apa? Dengan syariat. Membenturkan antara keyakinan dengan syariat. Maaf, ini tidak memahami iman ya. Beriman kepada takdir tapi nggak mau berusaha. Kan kalau sudah takdirnya saya dapat, berusaha. Nah, kalau sudah takdirnya saya dapat. Nabi SAW menasihati para sahabatnya, i'malu, beramal kalian, lakukan sebab. Fa innakum muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian itu akan dimudahkan sesuai dengan maksud penciptaan kalian. Kalian mau jadi ahli surga atau ahli neraka, memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi Allah memerintahkan kita untuk apa? Beramal, kalian akan dimudahkan sesuai penciptaannya. Sehingga kita butuh satu amal, namanya sebab, usaha bahasa kita. Butuh usaha. Yang kedua, butuh apa? Pertolongan Allah. Itu dalam menjalankan takdir. Kita berusaha dan selalu bersandar kepada Allah. Ini perwujudan dari iman kepada takdir. Jangan kemudian apa? Kalau takdirnya nanti kan saya dapat sendiri. Tidak ada usaha. Ada usaha tapi tidak bertawakal kepada Allah. Seakan-akan bisa menyelesaikan sendiri. Seakan-akan mampu dengan kekuatannya sendiri. Ini tidak mewujudkan apa? Iman kepada takdir. Jadi kembali ke pembahasan definisi iman. Iman itu berarti keyakinan dan apa? Syariat. Dilakukan dua-duanya. Kalau tidak dilakukan dua-duanya, ya belum punya iman. Bisa dipahami begini?
Ya. Bukan hanya keyakinan gitu loh. Bukan hanya keyakinan saja, harus dibuktikan. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan laisal iman bitamanni wala bitahalli wa innamal iman ma waqara fil qalb wa sadaqathul a'mal. Iman itu bukan cuma hiasan, iman bukan cuma angan-angan, iman bukan cuma pengakuan, tapi iman sesuatu yang menancap ke dalam hati dan dibuktikan dengan apa? Dengan amalan. Dibuktikan dengan amalan. Kemudian walihada, oleh karena itu kanalah imatus salaf yaqulun, oleh karena itu para imam kan ala imah was salaf, oleh karena itu para imam dan para salaf. Para imam itu maksudnya apa? Imam agama, imam kaum, imam Islam. Imam Islam itu orang yang paling terdepan di antara kaum muslimin. Itu para ulama, tapi sudah dikatakan imam. Karena apa? Karena keilmuannya. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik. Ini enggak sembarangan bilang imam ya. Nanti baru belajar sebentar jadi imam. Imam sholat ya. Imam agama ini tingkatan yang tinggi. Jadi yang akan kita sampaikan ini imam agama ini dan salaf, para ulama yang terdahulu. Yaqulun, mereka berkata. Ini perkataannya bukan orang sembarangan. Perkataannya para ulama yang sudah mempelajari Quran, mempelajari apa? Hadis, ya. Mengamati, meneliti, barulah mereka menyimpulkan definisi iman, hakikat iman. Gitu. Al-iman qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Iman itu adalah ucapan hati dan lesan, dan amalan hati dan lesan dan anggota badan. Wa huwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Dan iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa huwa yashmalu aqaidal iman wa akhlaqahu wa a'malahu. Maka iman itu mencakup keyakinan, mencakup akhlak, mencakup amalan-amalan. Ya. Maka begitulah definisi para ulama. Beliau meringkas dari ucapan-ucapan ulama, maka disimpulkan bahwa iman itu adalah apa tadi? Qaulul qalbi wal lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Terus amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Itu iman. Ada yang bisa ngulang? Harus ada lah, masa nggak bisa? Pendek kan? Pendek. Belajar itu memang harus ada yang dihafal. Kalau nggak dihafal dicatat. Apa? Iman itu apa? Coba. Oke, terus ucapan apa Pak? Hati dan lisan. Amalan. Oh, kurang. Ya apa? Coba. Nomor. Ucapan hati dan lisan. Ucapan hati dan lisan. Terus? Amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Nah, ya. Ucapan hati dan lisan, amalan hati, lisan, anggota badan. Berarti boleh nggak kalau ada ulama yang mengatakan ucapan dan amalan? Boleh. Jadi ada ulama yang mengatakan iman itu ucapan dan amalan. Benar apa salah? Loh kok nggak ada keyakinannya?
Hah? Apa? Iya, kalau mengatakan iman itu ucapan dan amalan, berarti benar apa salah? Hah? Kurang, kenapa? Tadi ketika dirinci, ulama yang mengatakan iman itu ucapan dan amalan, ketika dirinci, ucapan itu ucapan hati, ucapan lesan. Amalan, amalan hati, amalan lesan, amalan anggota badan. Jadi benar apa enggak? Hah? Di mana keyakinannya? Keyakinannya yang di mana? Ucapan hati. Ucapan hati itu adalah keyakinan. Jadi itu hanya ungkapan saja yang berbeda-beda. Terkadang ungkapannya berbeda, tapi maksudnya apa? Sama. Gitu. Sehingga jangan kemudian, oh ulama ini salah, imannya cuma ucapan dan amalan. Benar. Loh kok yang satunya ucapan, keyakinan dan amalan? Ya benar juga. Karena yang mengatakan ucapan dan amalan, ucapan itu mencakup hati dan lesan. Ucapan hati itu namanya keyakinan. Ucapan lesan apa? Ucapan lesan itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, kalau nggak diucapkan, iman atau bukan? Kalau nggak diucapkan, punya iman apa tidak? Ya tidak. Kalau diucapkan, ya nggak punya iman. Kalau hanya diucap, apa kalau tidak diucapkan? Apakah Abu Thalib itu tidak membenarkan? Abu Thalib membenarkan bahwa agama Nabi Muhammad itu agama yang benar, membenarkan, tapi tidak mengucapkan. Ya tidak ada artinya, tidak punya iman kalau tidak diucapkan. Jadi harus ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan harus diyakini. Makanya penting memahami asyhadu alla ilaha illallah itu apa. Penting untuk kita mengetahui la ilaha illallah itu apa. Karena kalau kita tidak tahu mau meyakini apa, hanya mengucapkan tapi nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti yang diucapkan, terus keyakinannya apa? Ada nggak? Tidak ada. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa la ilaha illallah harus memenuhi syarat sehingga sah. Di antara syaratnya harus berilmu. Kalau la ilaha illallah nggak tahu artinya, terus mau mengimani apa? Maka di sini penting kita memahami la ilaha illallah untuk memiliki iman tadi. Karena iman itu harus diyakini. Maka para ulama menjelaskan la ilaha illallah itu artinya la ma'buda haqqun illallah. Ada yang bisa ngulangi? Apa la ilaha illallah? La ma'buda haqqun illallah. Itu artinya. Lalu bahasa Arab, ya bahasa Arab, memang bahasa Arab. La ilaha illallah bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Arab dulu, maknanya pakai bahasa Arab dulu, baru diartikan. Kalau langsung diartikan jadinya tidak ada Tuhan selain Allah, belum ngaji itu. La ilaha illallah kok tidak ada Tuhan selain Allah, masih perlu penjelasan kalau seperti itu. Yang sudah ngaji diartikan dulu ke dalam bahasa Arab, la ilaha illallah la ma'buda haqqun illallah. La, tidak ada ma'bud yang diibadahi haqqun dengan benar, illallah selain Allah. Jadi kalau diartikan tidak ada sesembahan selain Allah, sudah sempurna belum? Tidak ada sesembahan selain Allah, sudah sempurna? Kurang apa? Kalimat yang benar. Nah, kalau tidak ada sesembahan selain Allah, maknanya bisa macam-macam. Tidak ada sesembahan selain Allah, berarti semua sesembahan itu Allah, karena tidak ada sesembahan kecuali Allah. Bisa jadi begitu kan? Ya. Atau dia mengingkari adanya sesembahan selain
Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Berarti tidak ada sesembahan selain Allah. Dia mengingkari adanya sesembahan selain Allah. Padahal sesembahan selain Allah ada apa tidak? Ada apa tidak sesembahan selain Allah? Ada. Tapi selain Allah itu sesembahan yang tidak benar. Jadi yang kita ingkari bukan sesembahan selain Allah, tapi sesembahan selain Allah itu tidak benar. Yang benar cuma Allah. Berarti yang selain Allah itu batil. Ini makna la ilaha illallah. Dihafalkan, pakai bahasa Arab dulu, baru pakai bahasa Indonesia, terus ajarkan kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Jangan mereka cuma tahunya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya nggak paham, masih perlu penjelasan. Ini ilmu yang kalau kita ajarkan pada diri kita, kemudian anak-anak kita, cucu kita, maka insya Allah mereka akan betul-betul memahami apa itu iman, memiliki iman, ya. Sehingga betul-betul meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Tidak cukup orang beribadah kepada Allah, tidak cukup. Kenapa? Karena harus meninggalkan selain Allah. Kalau cuma beribadah kepada Allah, orang musyrikin juga beribadah kepada Allah. Ya apa tidak? Orang musyrikin beribadah kepada Allah apa tidak? Beribadah kepada Allah. Orang musyrikin bukan tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrikin beribadah kepada Allah. Tapi terus kenapa mereka jadi musyrik? Karena masih beribadah kepada selain Allah. Di samping beribadah kepada Allah, mereka beribadah juga kepada selain Allah. Jadilah dia musyrik. Nah, kalau orang yang bertauhid, orang yang beriman, bagaimana? Beribadah kepada Allah apa tidak? Terus bedanya dengan musyrik? Orang yang beriman itu meninggalkan sesembahan selain Allah. Berarti sama enggak agamanya? Agamanya sama enggak? Musyrik sama muslim? Kan sama-sama beribadah kepada Allah. Hah? Sama atau beda? Berarti semua agama benar. Orang musyrik beribadah kepada Allah tidak? Beribadah kepada Allah. Orang muslim beribadah kepada Allah tidak? Beribadah kepada Allah. Terus bedanya mana? Musyrik di samping beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Muslim tidak. Beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah, sehingga agamanya beda. Oleh karena itu Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agama beda. Sama-sama beribadah kepada Allah, iya sama. Tapi kami hanya khusus beribadah kepada Allah saja. Kalian masih beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kemudian penting kita memahami apa itu ibadah, agar ibadah itu hanya untuk Allah. Karena kalau kita tidak ngerti apa itu ibadah, nanti tanpa disadari memberikan ibadah kepada selain Allah. Sekarang ada orang yang nggak ngerti kalau sembelihan itu apa? Ibadah. Nggak ngerti sembelihan itu ibadah, karena nggak ngerti apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Ya. Bahkan ada yang menganggap istighosah itu bukan ibadah. Istighosah itu selama meyakini Allah yang menyelamatkan, Allah yang mencipta, maka istighosah kepada selain Allah itu bukan beribadah kepada selain Allah. Jadi memahami apa itu ibadah menjadi perkara yang apa? Penting. Ya. Supaya kita ngerti penting-penting apa ini, yang harus segera kita ketahui, perbaiki, supaya kita bukan menambah iman dulu, punya iman. Kita punya iman, betul-betul punya iman menghadap Allah dalam keadaan apa? Punya iman. Dengan iman yang kokoh, sehingga akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Qaulun. Qaulul qalb dan qaulul lisan. Keyakinan dan ucapan. Kemudian dibuktikan dengan apa? Amal. Ada amalun qalb, ada amalul lisan, ada amalun anggota badan. Amalul qalb contohnya apa? Cinta, takut, berharap,
taubat, banyak. Bahkan kalau kita bandingkan secara zatnya, amalan hati itu lebih penting daripada amalan anggota. Semuanya penting, tapi kalau kita lihat zatnya, amalan hati lebih penting. Ikhlas itu amalan apa? Amalan hati. Ya. Maka kita harus memperhatikan juga amalan-amalan hati, bukan hanya amalan anggota badan. Karena kadang-kadang kita kan yang kita perhatikan selalu apa? Amalan anggota badan. Nggak peduli ikhlas apa nggak ikhlas tadi ya, nggak peduli tawakal apa nggak tawakal, ini nggak peduli. Tawakal kepada Allah apa tidak, tidak peduli kembali kepada Allah apa tidak. Ya, maka di situ penting kita mempelajari amalan-amalan hati. Sebagaimana juga penting mempelajari amalan-amalan anggota badan. Amalan anggota badan seperti sholat, haji, puasa, ya. Kemudian ada amalan lesan. Amalan lesan apa? Zikir. Apa lagi? Baca Quran. Apa lagi? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amalan-amalan lesan. Ini hakikat daripada iman, ya. Iman ini punya usul atau yang disebut dengan rukun, punya rukun. Dan iman ini juga punya cabang. Makanya digambarkan seperti pohon. Punya rukun, punya usul, punya pokok, dan punya cabang. Rukunnya iman ada berapa? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Dari mana taunya? Dari hadis, namanya hadis Jibril. Dari hadis Jibril disebutkan secara lengkap oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu iman. Malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi SAW apa itu iman di hadapan para sahabat, dan beliau merubah wujudnya sebagai manusia yang masih muda, rambutnya hitam, ya, masih muda sekali. Kemudian bertanya tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Tapi sebetulnya malaikat Jibril itu lagi ngajari. Makanya para sahabat pun heran ketika Nabi menjawab apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi, Islam adalah antu'mina billah, Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya, menjawab dengan rukun Islam. Kemudian yang bertanya tadi mengatakan sodakta, jawabanmu benar. Nanya kok membenarkan, karena memang malaikat Jibril itu sedang apa? Sedang ngajari, lagi ngajari. Jadi kita kalau mau ngajari boleh kayak malaikat Jibril. Mau ngajari anak kita, tanya dulu anak kita, supaya nanti dia mencari apa? Jawaban. Kalau sudah mencari jawaban nggak ketemu, baru kita kasih tahu ini cara pengajaran, dan ini cara pengajaran yang bagus. Daripada apa? Langsung begitu saja, mungkin dia nggak siap. Tapi kalau disuruh apa? Tahu nggak kamu ini? Dia mikir. Nah, jadi dia nunggu apa? Nunggu jawaban. Ini metode pengajaran yang bagus. Dia yang dicontohkan oleh malaikat Jibril, contohkan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam menyampaikan agama ini kepada para sahabatnya. Jadi rukun iman itu dalilnya hadis Jibril. Gitu. Karena dalam Al-Quran itu ada, rukun iman itu ada, tapi nggak ada satupun ayat yang menyebutkan 6 secara lengkap, nggak ada. Ini saya sebutkan supaya jangan jadi syubhat, karena nanti orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Islam, mungkin mereka minta mana ayatnya yang menyebutkan 6-6-nya. Nggak ada ayat yang menyebutkan secara lengkap rukun iman yang 6 dalam satu ayat. Tapi jangan dianggap oh kalau begitu
Enggak benar rukun iman itu 6. Hadis Jibril menyebutkan secara lengkap. Adapun ayat, Allah berkehendak menyebutkan rukun iman itu tidak dalam satu ayat, tapi dalam beberapa ayat. Dan harusnya kita juga memahaminya dengan apa? Menyeluruh. Sehingga jangan, karena nanti bisa jadi syubhat jamaah. Ketika ada orang yang kayak orang-orang orientalis, orang-orang liberal, dia akan mengatakan, mana nih ayatnya mengatakan cuma 5. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. 5. Berarti yang mengatakan 6 salah. Ini kalau yang mengucapkan orang-orang apa? Yang tidak amanah dalam menyampaikan apa? Agama. Padahal disebutkan dalam ayat yang lainnya iman kepada takdir. Memang tidak ada satu ayat yang menyebutkan 6-6-nya, nggak ada. Tapi ada hadis yang menyebutkan apa? 6. Dan ini perkara yang tidak diperselisihkan oleh seluruh para ulama. Ya. Ini rukun iman. Kemudian ada lagi cabang iman. Nabi Muhammad SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau wasittuna syu'bah. Dalam Sahih Muslim, iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Jadi ada yang namanya cabang iman. Kira-kira apa bedanya cabang iman dengan rukun iman? Apa bedanya jamaah? Bedanya rukun iman dengan cabang iman apa? Rukun iman itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Hilang satu, hilang imannya. Ya. Ada orang beriman kepada Allah, tapi saya ragu-ragu dengan malaikat loh. Bukan muslim, bukan mukmin, tidak punya iman. Mengingkari satu, mengingkari apa? Seluruhnya. Dahulu di masa sahabat, akhir-akhir sahabat, di masa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada kelompok di Basrah dipimpin oleh seorang namanya Ma'bad al-Juhani, mengatakan innal amru unuf, perkara itu terjadi tanpa diketahui oleh Allah sebelumnya, Allah baru tahu setelahnya. Paham ini? Dikatakan oleh orang tadi, ada keyakinan, muncul keyakinan baru ini. Masih ada sahabat, tapi akhir sahabat. Yang masih ada waktu itu sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Allah. Diberitakan kepada sahabat Abdullah bin Umar, di Basrah itu ada orang, ada keyakinan, ada kelompok yang meyakini innal amru unuf, Allah itu baru tahu sesuatu setelah terjadinya. Mendengar itu, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan apa? Wallahi, ya, law anfaqa ahaduhum misla uhudin dhahaban ma qubila min ahadihim, ma taqabbalallahu min ahadihim atau minhum, atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, demi Allah, seandainya orang yang punya keyakinan itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima. Kenapa? Dia tidak punya iman. Dari sisi apa? Tidak punya iman kepada takdir. Karena dia tidak punya iman kepada takdir. Karena iman kepada takdir adalah mengimani bahwa Allah mengetahui dengan ilmu yang azali. Ngerti nggak ilmu azali itu? Ilmu yang azali itu ilmu yang nggak ada awalnya. Jadi Allah itu nggak pernah nggak tahu. Allah itu punya ilmu yang ilmunya Allah itu tidak pernah didahului dengan tidak tahu. Beda sama kita. Kita ilmunya didahului dengan tidak tahu. Akhirnya tahu, alhamdulillah tahu, tapi setelah tahu kadang lupa. Allah tidak ada itu. Allah ilmunya sempurna. Tidak pernah Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Belum terjadi saja sudah tahu. Ini bagian dari iman kepada takdir. Belum terjadi Allah sudah tahu.
Bahkan sudah Allah tulis sebelum terjadinya di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian apa yang terjadi ini semuanya dengan kehendak Allah. Tidak, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Sampai Imam Syafi'i itu punya bait syair. Kata Imam Syafi'i, ma syi'ta kana wa illam asya'. Apa yang kamu kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu, apa tadi? Apa namanya, ini ada bait syair gitu. Ma syi'ta kana wa illam asya, ya. Wa ma lam tasya lam apa? Wa ma syi'tu lam yakun wa in tasya, atau yang semisal itu. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya, dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi jika engkau tidak menghendakinya. Ya. Ini kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi iman kepada takdir dimulai dengan iman kepada ilmunya Allah, kemudian mengimani penulisan takdir, kemudian mengimani kehendak Allah, kemudian mengimani bahwa semua yang terjadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muncul di masa sahabat tadi tidak mengimani ilmunya Allah. Dikatakan oleh sahabat tadi kalau dia berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud tidak akan diterima, sampai dia hatta yu'minu bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Jadi tidak mengimani salah satu hilang seluruhnya. Itu namanya rukun iman. Jadi kita harus iman dengan sebenar-benarnya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, bahwa semua kitab itu benar. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu benar. Semua rasul yang diutus oleh Allah itu apa? Benar. Semua rasul kita muliakan. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita enggak membedakan satu pun dari para rasul tadi. Kita imani semuanya tanpa ragu-ragu. Kita muliakan semuanya. Hanya saja yang kita ikuti adalah rasul yang diutus kepada kita. Itu yang kita ikuti. Ya. Yang kita jalankan adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Ya. Tapi semuanya kita imani. Ada yang menghina, ya. Ada yang menghina seorang rasul, meskipun itu bukan Nabi Muhammad SAW, kita tidak ridho sebagaimana dia menghina Nabi Muhammad SAW. Ada orang kok menghina Nabi Isa alaihissalam, kita tidak ridho karena kita mengimani beliau sebagai apa? Rasul. Sama dengan yang menghina kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ridho. Tidak kita bedakan. Seluruh para rasul kita imani. Kemudian kita imani tentang hari akhir, kita mengimani juga tentang takdir. Ini rukun iman yang harus kita imani, ya. Baik secara global maupun secara rinci. Karena ada iman secara global, ada iman secara rinci, ya. Ya. Yang sudah sampai kepadanya berita tentang malaikat ini, malaikat itu, namanya datang dari Quran, namanya datang dari hadis, maka harus dia mengimaninya tanpa ragu-ragu ketika datang berita dari Allah dan Rasulnya secara rinci. Tapi secara global semua malaikat kita imani, seluruh rasul kita imani. Secara rinci nanti nama-namanya, rasul ini kita imani sebagaimana berita itu datang kepada kita. Ini rukun iman. Kemudian ada cabang iman. Kayaknya kurang 5 menit aja nih. Cabang iman itu penyempurna iman. Kalau hilang cabang imannya, tidak hilang iman. Kecuali cabang yang paling tinggi, yaitu la ilaha illallah. Cabang di bawahnya la ilaha illallah, salat. Kalau hilang apa tidak imannya?
Kalau hilang cabang iman yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, maka hilang imannya. Tapi secara umum, secara keumumannya, cabang iman itu kalau hilang tidak hilang imannya. Meskipun ada cabang iman yang kalau hilang imannya, itu cabang yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, kalau yang hilang cabang yang di bawahnya la ilaha illallah yaitu sholat. Kalau hilang apa tidak imannya? Mukmin nggak sholat, gimana, hilang apa tidak imannya? Bukan nggak mengimani wajibnya sholat, enggak. Kalau nggak mengimani wajibnya sholat saja nggak bermanfaat. Nggak mengimani wajibnya sholat, dia sudah kafir meskipun dia sholat. Paham tidak? Ini ada orang sholat, ketika ditanya apa sih hukumnya sholat 5 waktu, bebaslah, yang mau silahkan, yang enggak silahkan. Ini meskipun dia sholat nggak ada artinya sholatnya. Tapi ini mengimani wajibnya sholat tapi males. Hilang apa tidak sholat, apa imannya? Nah, di sini diperselisihkan oleh ulama. Nah, diperselisihkan. Ada yang mengatakan hilang, ada yang mengatakan tidak. Dan siapa sih yang mau diperselisihkan? Saya muslim atau kafir diperselisihkan? Tentu tidak ada yang mau. Jadi jangan sampai tinggalkan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat sebagai bukti dari keimanan. Bahkan ini bukti timbangan iman setiap hari. Pengen ngerti kayak apa imannya setiap hari? Lihat pada sholatnya. Lihat pada sholatnya. Dan jangan lupa, orang munafik juga sholat. Maka jangan sholat tapi kayak orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholatnya malas. Nah, ini sifatnya orang munafik. Maka berusaha untuk apa? Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah yang paling besar sebagai bukti keimanan, dan itu timbangan keimanan setiap hari. Pengen nimbang iman kita kayak apa? Pengen tahu timbangannya berat atau ringan? Lihat bagaimana sikap kita kepada sholat. Bagaimana kita mengagungkan sholat. Maka kita akan tahu, oh kayaknya iman saya masih seperti ini. Sehingga sholat ini menjadi perkara yang apa? Sangat penting ya, sebagai bukti daripada keimanan. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah zakat. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah puasa. Yang paling penting berikutnya adalah haji. Maka masuk dalam rukun Islam. Tapi kalau tidak zakat, kafir apa tidak? Tidak. Imannya kurang. Tapi jangan dianggap kurang dikit, kurang banyak itu. Zakat tidak jalan, imannya kurangnya banyak sekali. Tidak puasa, kafir atau mukmin? Meyakini wajibnya ini ya, kita lagi bukan tidak beriman, ini punya iman. Puasa itu wajib, tapi malas, dibatalkan, lagi puasa dibatalkan. Puasa Ramadan maksudnya. Kira-kira bagaimana? Punya iman apa tidak? Punya, tapi berkurang, dan berkurangnya banyak sekali itu. Karena itu rukun dari Islam. Tidak haji pada sudah mampu, ini juga mengurangi apa? Iman. Jadi cabang-cabang keimanan itu mengurangi iman. Cabang-cabang keimanan itu mengurangi. Sehingga yang mengurangi iman ya, yang ada yang menambah dan ada yang mengurangi. Yang menambah iman itu yang wajib atau yang sunnah? Yang nambah iman itu yang wajib atau yang sunnah? Sunnah. Yang wajib nggak nambah. Yang nambah iman itu yang wajib atau yang amalan yang wajib atau amalan yang sunnah? Yang nambah iman. Ini sudah punya iman ya, sudah punya iman, sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah sholat, sudah punya iman ini. Ini sudah punya iman. Terus
nambah iman dengan yang wajib atau dengan yang sunnah? Yang wajib nggak nambahi? Yang wajib nambahi iman, yang sunnah juga nambahi iman. Mana yang lebih nambah, yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Artinya jangan kita kalahkan yang wajib dengan yang sunnah. Yang sunnah luar biasa, wajibnya enggak. Tadi sudah dibahas kewajiban suami menafkahi istri. Kalau ngasih uang ke orang, wah, siapa yang mau? Sama istri nggak pernah. Dia menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Hati-hati, ini tipuan dari setan. Setan tuh kadang-kadang nyuruh yang sunnah. Setan baik apa itu? Bukan. Setan nyuruh yang sunnah untuk meninggalkan yang wajib. Ayo sholat tarawih tapi nggak sholat isya. Setan nyuruh sholat tarawih tapi nggak nyuruh sholat isya. Didukung itu kalau dia melakukan seperti itu. Paham ya? Jadi dahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Bukan pula menyepelekan yang sunnah, bukan. Jangan menyepelekan sunnah. Itu nambahi iman. Habis sholat, zikir itu nambahi iman. Zikir berapa menit? 10 menit itu gak sabar. Akhirnya zikir sambil jalan. Ya kalau terburu-buru enggak apa-apa. Tapi tiap hari zikir sambil jalan, cuma duduk 5 menit mengucapkan astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wah, tapi terburu-buru, Ustaz. Apa namanya? Ya kalau terburu-buru masih ada cara sebetulnya. Pakai zikir yang lebih ringkas. Bukan subhanallahnya 33 kali, bisa subhanallahnya 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Nah, bisa. Kalau memang terburu-buru sekali ya. Jadi tidak harus 33 ya. Tapi yang sering dilakukan Nabi adalah 33. Bahkan Nabi kadang juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 25 kali. Jadi subhanallahnya 25, alhamdulillah 25, la ilaha illallah 25, Allahu akbar 25, berarti berapa? 100 ya. Kemudian ditambah dengan ayat kursi, ditambah dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tidak sampai 10 menit insyaallah. Dan dilakukan dengan tidak terburu-buru, dilakukan dengan tenang. Dan ini mudah-mudahan sebagai bukti diterimanya sholat kita. Kenapa? Karena kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Ketika kita zikir dengan sungguh-sungguh, dengan tenang, mudah-mudahan ini tanda sholat saya diterima itu. Kenapa? Lahir semangat untuk ibadah berikutnya. Lahir untuk ibadah yang sunnah. Setelah melakukan yang wajib, ini insya Allah tanda sholatnya diterima. Jadi jangan diremehkan. Yang sunnah itu jangan diremehkan. Memang yang wajib didahulukan, tapi bukan meremehkan yang sunnah. Tapi juga jangan tertipu oleh setan. Yang sunnah dijalankan, yang wajibnya ditinggalkan. Yang mengurangi iman yang mana? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Yang sunnah mengurangi iman tidak? Hah? Memang dosa apa? Meninggalkan yang sunnah dosa? Tidak, berarti tidak mengurangi iman. Oh, berarti nggak apa-apa. Kembali ke tadi, jangan meremehkan karena itu nambahi iman, bukan kan udah nggak berkurang. Ya itu sudah tertipu sama setan. Ya betul nggak berkurang, tapi sudah tertipu sama setan. Sudah tertipu sama setan karena apa? Tidak tambah iman. Ya, jadi kalau begitu iman adalah keyakinan, ucapan, amalan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu yang namanya iman, itu hakikat dari iman. Saya pikir insya Allah semua sudah ngerti sebelumnya, cuma ini sekedar mengulangi dan memantapkan saja ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita. Saya kira cukup ya. Insya Allah sudah zuhur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk dunia kita,
memberikan kebaikan untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.